Guru-guru butuh gaji yang baik. Dokter-dokter, perawat-perawat butuh gaji yang baik. Pertama, jangan hanya bacot, tapi tindakan. Tunjukkan. Presiden Prabowo mengaku dapat laporan kualitas MBG di Indonesia jauh lebih baik daripada Jepang dan Eropa. Pak, download TikTok, Pak. Download TikTok dah. Coba cek. Hashtag MBG Core. Ada yang kelekenya harusnya 4 jadi atu. Ada yang nasi kelihatannya penuh, tengahnya bolong. Ada bakwan bergizi, bakwan gorengan. Yang bisikin bapak tuh harusnya dijitak kepalanya. Bapak dapat laporan dari bisa begitu. Apalagi kau bela-bela anting-anting. Nelayan-nelayan kita sulit mendapat es batu. Es batu saja mereka sulit untuk mendapatkan. Kita akan bangun dalam 3 tahun yang akan datang 5.000 desa nelayan. Tahun ini kita akan resmikan 1.386 desa nelayan. Kita akan menjamin tiap nelayan bisa punya es batu. Kita akan membuat instalasi pembuat es batu di tiap desa nelayan. Kita akan membuat ruang cold storage pendingin di setiap desa nelayan. Yang dimaksud Bapak Presiden 2 triliun itu salah mungkin. Tulisannya 2T, mungkin ton, bukan triliun. Ini tukang penggilingan padi ya, buset, boro-boro 2 triliun. Hah? 20 juta ge maksa sebulan. Buset. Itu tulisannya 2T. 2T teh bukan triliun tapi ton, Pak Presiden. Itu yang laporan siapa sih? Tega banget lu. Presiden Prabowo waktu kampanye atau sampai sekarang katanya mau memberantas korupsi siapapun sampai ke Antartika bila perlu, sampai ke padang pasir. Belum bukti, belum coba kita lihat, kita tunggu. Bagi saya sih Pak Prabowo ndak harus kejar itu para koruptor sampai jauh ke Antartika. Kenapa? Karena para koruptor itu ada di sebelah kiri, sebelah kanan dari Pak Prabowo. Mereka ndak jauh karena sudah terbukti yang sudah ditangkap dari MBG dan juga instansi lain adalah orang-orang dekat Prabowo, tim sukses Pak Prabowo begitu. Jadi Pak Prabowo lihat aja dekat-dekat Anda, banyak koruptor di sisi Anda. Nggak usah jauh-jauh ke Antartika, Pak Prabowo. Pemerintah Indonesia memang amat sangat bersyukur ya mempunyai Presiden Prabowo Subianto yang selalu membuat edisi-edisi baru tentang dari isi pidatonya. Dan semoga saja menghibur teman-teman ya. Selain bisa melepaskan stres dan kemudian dari kiprah Prabowo Subianto sebagai presiden membuat masyarakat itu terhibur ya. Karena percuma kita membiarkan dengan suatu hal yang sangat memusingkan, dengan suatu hal yang sangat membuat kita dalam arti hampir putus asa di tengah pacekliknya ekonomi dan kemudian dari gonjangannya politik. Dan parodi lucu ya tentang kritikan kepada pemerintah memang gitu ya, tampak boleh bilang lebih tepat. Karena jika kita berterus dalam dan berkecimpung dalam kesedihan dan sebuah keputusasaan, mungkin kita tidak bisa berkarya, bekerja, memenuhi ekonomi. Bayangkan ya, kadang-kadang kita juga agak sedikit bingung juga, kebutuhan 5 juta, padahal pemasukan itu cuma 1 juta. Kadang-kadang itulah manusia yang paling luar biasa. Dan seperti selanjutnya, kita play. Dikatakan bahwa Iran sudah punya senjata nuklir.
Sekarang Saudi Arabia ingin juga punya senjata nuklir. Tiap hari di desa beredar uang 3.000 kali 15.000 rupiah, 45.000 rupiah kali 3.000. Saya ulangi, 15.000 rupiah kali 3.000. Ada yang lebih, ada yang sedikit, berkurang dan sebagainya. 3.000 kali 15.000, 45 juta rupiah tiap hari. Tiap hari. Dan di situ adalah 5 hari seminggu kali 4, 20 hari kali. Telah datang dari Korea beberapa bulan yang lalu 30 investor. Dari Jepang kurang lebih 40 investor. Dan dari Singapura 120 investor. Sudah ke sini. Jauh-jauh mereka ke sini pasti ada kalkulasinya. Pasti ada hitung-hitungannya. Kemarin juga baru saja dari Uni Emirat Arab juga datang. Setelah datang langsung nemuin saya. Artinya apa? Tertarik. Sejauh ini progres investasi asing di IKN Pak untuk keberlanjutan pembangunan IKN seperti apa Pak? Sampai saat ini belum ada. Tapi saya yakin bahwa setelah investor di dalam negeri bergerak semakin banyak setiap bulannya, investor dari luar akan segera masuk. Kita lihat aja nanti, pasti akan masuk. Siapa yang teriak-teriak minta ganti presiden? Sebenarnya mau ganti siapa sih? Hah? Aku? Kayaknya aku nggak bisa. Karena kalau pagi itu ya kan, pagi itu aku ngurusin lakiku. Habis itu buat konten. Habis itu ya biasalah ya kan, nyapu rumah, nyapu halaman, jemuri ya kan. Nah, habis itu masak. Habis masak, ngambil MBG. Paling siang lah sebentar ya kan. Kayaknya siang pun aku tidur siang sebentar. Tapi bisa juga sih kalau nggak tidur ya kan. Paling pun bisa 2 jam lah aku pegang ya kan. Cuman 2 jam lah bisa aku pegang negara ini. Habis itu sore masak lagi aku ya kan. Malamnya aku nonton drakor. Sampai lah tengah malam. Setiap harinya kayak gitu. Nggak sempat aku. Kayaknya cari aja lah yang pengangguran itu ya. Suruh aja lah orang itu. Nggak usah aku ya. Penghasutan yang dilakukan oleh tersangka dengan cara membuat konten di platform media sosial tadi dengan nama akun yaitu @ontel_kebagusan yang membuat terkait isu pernyataan Presiden Prabowo Subianto perihal program senjata nuklir Iran dengan narasi sebagai berikut. Kami bacakan ya. Kedubes Iran Jakarta melalui akun X resmi beritaan merespon keras statement Prabowo Subianto tentang program senjata nuklir Iran. Iran menyatakan mereka tidak pernah memproduksi dan berpikiran untuk membuat senjata nuklir. Kemudian dilanjut di sini, dan Kedubes Iran kalau butuh koordinat istana negara, please do not visit to contact us. Dalam konteks tersebut terdapat beberapa komentar atau lain. Jadi ada yang mengunggah, ada yang berkomen. Jadi di sini edukasinya ketika mengunggah juga ada pasalnya, ya. Kemudian yang komen menghasut tidak pidana ini juga ada. Ada beberapa komen yang menjadi catatan kita yang nanti jadi tersangka, yaitu akun Besterap, ya. Di sini tertulis gak usah ribet-ribet, tungguin aja pas iring-iringan, dan juga nongol kepalanya tinggal sikat. Ya. Kemudian terdapat juga komentar dari akun @agam Kopi Bali, ya, jangan kasih koordinat istana, itu punya rakyat. Kalau mau alamat rumah Kertanegara atau Hambalang saja, sekali tembak pasti bisa ngabisin 1 kawan Netanyahu plus 6 bodi. Ya. Dengan adanya unggahan tersebut, pelapor merasa dirugikan dan menilai postingan tersebut mengancam keutuhan bangsa dan negara sehingga berpotensi menciptakan kegaduhan. Dengan rekan sekalian, di sini tersangkanya 1 ditetapkan inisial AYP, ya, usianya 49, karyawan swasta. Peran di sini yang memasuki unsur konstruksi hukum yang kita tetapkan yaitu tersangka
melakukan editing dan mentransmisikan di media sosial terkait isu pernyataan Presiden Prabowo Subianto perihal program senjata nuklir Iran, serta terdapat beberapa komentar berisi hasutan. Ya. Kemudian yang kedua adalah AF. Ini usianya 40, karyawan swasta. Peran tersangka mengirimkan komentar di akun ontel_kebagusan dengan nada provokasi. Ya. Rekan sekalian, dari pemeriksaan ini penyidik telah memeriksa 2 orang saksi dan 4 orang ahli juga sama, yaitu ahli bahasa, ahli ITE, dan ahli sosiologi hukum, serta ahli pidana. Untuk barang bukti di sini ada 1 bundel tangkapan layar Dengan kebijakan Prabowo Subianto nih sebagai Presiden Prabowo Subianto sebenarnya sangat mulia ya guys ya. Bahkan dari apa yang dikampanyekannya memang juga sangat mulia ketika dia itu berniat untuk memberantas korupsi sampai Antartika, mengejarnya sampai padang pasir. Ya mungkin saja belum, ya anggap saja kita berpositif thinking, karena pada kenyataan Prabowo Subianto sudah berkeliling dunia sebanyak 50 negara dalam jangka kurun 2 tahun gitu guys ya. Itu sebenarnya mungkin ada suatu usaha guys ya, mungkin karena kita kurang peka gitu. Malah kita kadang-kadang malah menyinyir Prabowo Subianto suka tukang jalan-jalan ya. Tapi itu ada usaha guys ya. Semoga saja dia benar-benar mengusahakan dari cita-citanya. Tetapi masyarakat mungkin belum bisa menerima dari hasil maksimal yang beliau peroleh. Bayangkan dari 10 janji Prabowo Subianto ya, diantaranya ya yang paling amat sangat digaungkan adalah tentang program makan gratis, sudah pasti ya. Tapi mungkin dari hasil di lapangan tidak sesuai dengan ekspektasi. Karena apa? Karena dari banyak laporan-laporan palsu nih yang datang kepada Prabowo Subianto ya, yang mengatakan bahwa satu siswa itu ikan lele ya. Memang ada sebagian ada yang kebagian, tetapi banyak yang gak kebagian. Ketika malah kebagian, dari lelenya itu malah kurang gizi. Harus kecil-kecil. Atau bahkan seperti yang dikatakan oleh Kepala BGN, ya mantan Kepala BGN Bang Daden Hindayana, yaitu dengan 1 ekor sapi per SPPG, malah dalam ketika penyajian hanya sekedar dari bumbu penyedap rasa sapi. Karena pada kenyataan setiap hari siswa itu tidak menerima 1 potong daging sapi, atau bahkan dari BPJS atau kesehatan gratis, dan kemudian dari sekolah gratis, dan kemudian dari subsidi angkutan gratis, subsidi BBM, subsidi listrik, malah justru semakin naik. Ya itu adalah suatu dari janji Prabowo Subianto yang tidak terrealisasi ya, atau mungkin belum gitu ya. Tapi masyarakat mungkin masih bisa mempunyai harapan ya 3 tahun. Apakah mungkin kira-kira rakyat itu bisa bersabar ya? Karena dari semenjak pemerintahnya itu malah ketika dari program-program yang dijalankan beliau malah boleh dibilang banyak kendala di tengah jalan, terutama amat sangat mengurus dari BPN kita guys ya. Bayangkan ya dalam jangka 1 hari saja kita harus mengutang sebesar 2, triliun lebih ya. Padahal dari jumlah angka 2 triliun tersebut itu amat sangat bisa membeli dari jet tempur yang paling canggih. Luar biasa guys ya. Dan kemudian dari masyarakat yang selalu merespon dari Prabowo Subianto yang mengatakan bahwa penggilingan padi itu bisa cuan 2 triliun, itu juga mungkin salah guys ya, salah pengertian. Sebenarnya itu 2 ton kali ya. 20 juta per bulan aja masa sih 2 triliun per bulan. Kalau 2 triliun per bulan bisa IPO dong ya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.